Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan yang sangat spesial antara Anish Giri melawan Hans Niemann dari babak terakhir FIDE Grand Swiss. Buat teman-teman yang belum tahu, turnamen ini yang akan menentukan dua orang yang akan mengikuti turnamen kandidat. Jadi turnamen kandidat itu untuk mencari siapa yang bakal jadi calon penantangnya juara dunia catur Gukes Domaraju untuk perebutan gelar juara dunia catur klasik berikutnya. Jadi total ada 8 pemain. Nah, duanya itu diantaranya dari turnamen FIDE Grand Swiss ini. Dan ternyata FIDE Grand Swiss menarik ya. Untuk mencari dua terbaik ditentukan sampai babak terakhir. Dan ini adalah game menentukan Anish Giri melawan Hans Niemann, pecatur kontroversial dari Amerika Serikat. Jangan lupa di like dulu, di share, di subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Lu pengen jago main catur? Jangan lupa latihan sama gue di RL Chess Academy. Gimana caranya? Hubungi gue di deskripsi guys. Oke, Anish Giri pegang buah putih. Kalian bisa lihat quotes-nya Anish Giri ya. Anish Giri pernah bilang kalau dia akan lebih serius untuk catur klasik ya. Dan ternyata apakah itu mempengaruhi performanya? Dia mulai dengan pembukaan Inggris C4. Kemudian Hans Niemann kuda F6, putih kuda C3, hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda ke petak C6. Pembukaan Inggris variasi 4 kuda, English opening for knight variation. Ya, biasanya bisa G3, bisa E3. Kali ini Anish Giri pilih E3. Kemudian hitam bishop B4, putih queen ke petak C2. Kemudian hitam pertukaran bishop dan kuda langsung dilakukan. Kenapa gitu? Karena berarti hitam nggak mau kuda putih naik ke petak D5 ya, menguasai petak center. Jadi pertukaran ini untuk membuat hitam menguasai petak center guys. Walaupun dengan pertukaran di awal ini langsung memberikan keuntungan buat putih. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya sepasang gajah guys. Queen makan C3, ancam pion, queen petak E7 jaga, putih A3. Kemudian hitam D5, serang lewat petak center, putih nggak mau kalah, mainin langkah D4 sebelum hitam D4. Pertukaran pion D4 terjadi. Kuda makan pion, dan hitam pertukaran kuda juga dilakukan. Queen makan D4. Kemudian hitam mainkan langkah C5 mengancam queen. Putih queen geser ke sayap raja. Queen ke petak H4. Hitam bishop ke petak E6. Putih pertukaran pion D5. Kemudian ditukar lagi dengan kuda. Hans Niemann menawarkan pertukaran queen. Apakah Anish Giri mau? Anish Giri lakukan skak terlebih dahulu, bishop B5, hitam bishop ke petak D7. Kemudian berani untuk menukar queen, hitam makan dengan kuda, dan putih bishop ke petak E2. Baru 15 langkah, udah nggak ada menteri di papan. Kalau posisi begini tuh, siapa sih yang lebih untung teman-teman? Kalian bisa lihat evolution bar-nya, putih unggul tipis. Kenapa itu? Karena dia punya sepasang gajah, dan ini permainan terbuka. Buat lo yang nggak tahu permainan terbuka sama tertutup itu kayak gimana sih bang? Permainan terbuka itu biasanya ciri khasnya petak senternya ya terbuka ya. Telah terjadi pertukaran pion center gitu ya. Walaupun di sini ada E3 tapi kita bisa lihat lah lega gitu ya papannya gitu. Berbeda dengan close position. Minim pertukaran, petak center biasanya nggak ketukar. Nah, jadi kalau lu main posisi terbuka, penting untuk menyimpan gajah. Kalau lu main posisi tertutup, penting untuk punya kuda. Gimana cara Anish Giri untuk manfaatin sepasang gajahnya? Kita belajar dari sini. Benteng C8 dimainin. 3 lawan 2. Pion mayoritas. Putih F3 dulu. Hitam F6. Nggak perlu rokade. Raja ke petak F2. Raja ke petak F7. Putih benteng D1 ancam bishop. Bishop E6. Putih mainin langkah H4. Kemudian hitam B6. Supaya nggak diduluin G5 nih. Kemudian putih mainin langkah E4. Hitam kuda C6. Mau masuk? Langsung dicegah. Bishop E3. Hitam naikkan kuda ke petak A5. Langkah ke-22 putih masukkan benteng ke petak D6. Ya, jadi apabila di sini kuda B3 nggak ngaruh ya. Kalau kuda petak B3 bakal benteng A ke petak D1 sini. Hans Niemann mainin langkah benteng H ke petak E8. Putih mainin langkah G4. Hitam kuda B7. Putih benteng D2.
hitam kuda A5. Putih naik lagi benteng D6, kuda B7. Udah 2 kali nih. Ya. Kemudian kali ini mundurnya lebih jauh, benteng D D1. Hitam balik lagi kuda A5. Jadi kita bisa tahu di sini kalau Hans Niemann sepertinya ingin mencari remis. Ya mungkin dia udah kalkulasi nih, kalau remis kayaknya gue bakal lolos nih peringkat 1-2. Luar biasanya Anies Giri menolak untuk remis. Padahal kalau kita yang main masih susah nih, putih nyerangnya gimana nih bongkarnya. Nah, ingat teman-teman, rumusnya posisi seimbang itu bukan berarti remis. Sabar dulu, benteng A ke petak C1 dimainin. Hitam raja ke petak E7. Nah, bukan langkah yang tepat, harusnya di sini ada langkah kuda B3 ya. Raja E7. Putih langsung mengancam dengan bishop A6. Benteng geser ke petak D8. Apa yang bakal lu lakuin kalau lu jadi putih, guys? Nemu gak lu kalau di sini adalah momen yang tepat untuk putih bisa unggul lebih besar lagi? Anies Giri menemukan taktik pertukaran benteng. Hitam makan lagi dan kemudian breakthrough the position. Hancurin posisi lawan dengan B4. Hitam kuda B3, naik benteng ke petak C3, hitam benteng ke petak D6. Putih makan pion C5, dimakan lagi dengan pion, dan Anies Giri mainkan langkah menarik, benteng makan kuda. Boom. Kenapa gue bilang menarik? Karena dia pinter banget, dia dapetin pion di petak C5. Ada pilihan hitam di sini untuk makan bishop di petak A6. Dan gajah belang, apakah ini nggak bakal remis? Masih terlalu jauh buat bilang remis. Ya, kayaknya nggak berani di sini si Hans Niemann karena benteng juga akan masuk. Dia lebih pilih makan benteng. Dan akhirnya putih makan pion C5. Raja ke petak D7, pertukaran bishop dan benteng terjadi. Raja makan bishop, putih G5. Hitam mundur bishop ke petak E6, putih raja E3. Hitam raja C5, putih raja F4. Hitam raja D4, pion makan pion, dimakan balik, dan putih A4. Jadi, coba lu bayangin teman-teman. Cuma unggul satu pion nih. Gimana cara menangnya? Ya gimana cara menangnya? Harus menangin endgame ini. Nanti kan satu pion ini akan jadi pembeda, dan kalau dia promosi bisa jadi queen. Di posisi seperti ini tipsnya dibutuhkan ketekunan, keuletan, dan juga akurasi yang tetap harus akurat ya. Walaupun ini gamenya pasti udah lebih dari 1 jam ya teman-teman. Jadi stamina juga sangat penting dalam permainan catur. Kalian udah mulai ngeliat nggak gimana cara putih menang? Hitam di sini masih menunggu dengan H6. Putih masih memiliki masalah, belum bisa ngambil advantage supaya bisa lolos pion bebasnya. Putih mainin pion A5, hitam bishop D7, dan putih bishop E2. Bingung dong hitam di sini. Ya. Akhirnya dia pilih raja C5, nyerah juga dia. Ya. Kemudian putih E5, raja ke petak D5, dimakan pion F6, raja ke petak E6, didorong pion F7. Dimakan raja ke petak E5, 46 langkah. Hans Niemann menyerah. Kok nyerah bang? Gimana? Ya karena kalau dilanjutin percuma, bakal bikin dia capek doang. Ya coba lu mainin gajah aja lah. Gajah C8, putih F4, gajah D7, putih F5, gajah lagi, gajah D3, gajah D7, gajah C4, raja ke petak F8, F6, gajah lagi main ke petak H3, raja D6. Dia bakal ngambil pion yang ini, sementara rajanya terkunci. Oke, pasti kalian wondering juga dong, penasaran juga. Kenapa tadi rajanya harus ke petak C5 ya? Padahal kalau rajanya tetap di D4 kan nggak bisa jalan E5. Nah, emang inilah otak Super Grandmaster ya. Jadi kalau misalkan lu mainin gajah aja ke petak E6, bakal kalah tempo juga, bakal dikocok oleh putih. Gajah terus, gajah ke petak A4, gajah sini, gajah ke sini,
Gajah ke sini, ke sini. Gajah ke sini, ditukar di sini. Nah, inilah yang diambil, baru ke sini. Dan itulah yang terjadi. Berapa akurasi yang ditampilkan oleh putih 95,9%, hitam 88,6%. Anies Giri lolos bersama dengan Matthias Blubaum, juara Eropa 2022-2025. Pernah kalah nih sama gue. Main di 3 menitan title Tuesday. Ali Reza peringkat ketiga. Nah, jadi tinggal menunggu deh. Ini udah ada 3 pemain yang ketahuan ya. Dari mantan penantangnya, yaitu Ding Liren, kemudian Anies Giri, kemudian Matthias Blubaum, tinggal cari 5 lagi. 3 orang dari peringkat 1, 2, 3 FIDE World Cup 2025. Kemudian ada wildcard dari FIDE. Dan ada 1 lagi by rating. Kayaknya berdasarkan rating kan Magnus Carlsen nggak mau main. Kayaknya yang kelihatan Hikaru Nakamura. Apakah Magnus Carlsen akan mengikuti turnamen kandidat? Roman-romannya, hilal-hilalnya sih kagak. Belum kelihatan guys. Gimana menurut lo? Siapa yang bakal jadi juara dunia? Dan siapa yang bakal jadi penantangnya Gukes Domarajo? Kasih komentar terbaik. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gue tunggu lo gabung latihan sama gue, biar lo jago main catur.